Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kadang-kadang saya heran melihat orang dengan mudah itu menggunakan kuasa-kuasa gelap, padahal dia sendiri lahir justru di tengah-tengah keluarga Kristen. Nah, saya mengajak kita hari ini untuk merenungkan firman Tuhan ini supaya kita jangan terkecoh oleh bujuk rayu kuasa iblis yang mau mengajak kita ikut dia. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Tolong kami untuk mendengarnya dan menanggapinya dengan baik, dan hidup kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kejadian pasal 17 ayat 1. Kejadian 17 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan, akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Amin. Sudah pemirsa, dia menyebut dirinya di sini Allah yang Maha Kuasa. Ya, itulah yang kita kenal dengan kata apa? El Shaddai. Tapi dalam bagian lain Tuhan mengatakan dirinya sebagai apa? El Elyon. Itu artinya Allah yang Maha Tinggi. Mari kita renungkan dua kata ini yang sangat menolong kita untuk hidup tengah-tengah dunia ini. Kalau dia Maha, ini hanya dipakai untuk Tuhan ya, Maha Kuasa, maka tidak ada lagi yang lebih berkuasa dibandingkan dengan dia. Jadi jangan campur-campur dengan kuasa gelap. Kuasa gelap itu tidak ada apa-apanya, itu di bawah kaki Yesus itu. Ya, dia sudah taklukkan kuasa gelap. Kemudian kalau dia menyebut dirinya Allah yang Maha Tinggi, dialah Allah yang tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Posisi, kedudukan, apapun. Jadi oleh sebab itu saudara tidak boleh takut kepada siapapun juga. Dalam arti kata positif ya. Jangan kemudian tidak pernah takut untuk berbuat jahat. Saudara sekalian, ingat betul firman Tuhan ini. Kalau saudara pegang teguh dua nama Tuhan di sini, saudara akan menjadi pemenang. Ya, oleh karena apa? Seringkali kita ketakutan. Sekarang dalam masa IT sekarang, saudara sekalian, kita mendengar anak diculik di Amerika sana misalnya, atau di Afrika sana, kita sudah ketakutan. Jangan-jangan anak saya nanti, kita masih punya anak bayi misalnya, jangan-jangan anak saya nanti diculik. Nah, tidak bisa kita kemudian percaya kepada hal-hal seperti itu dan melupakan bahwa yang melindungi kita, yang menjaga dan memelihara kita itu siapa? Itulah Allah yang Maha Kuasa. Kalau dia katakan dia Maha, tidak ada yang lebih berkuasa daripada dia. Jadi percuma saja saudara pergi, ada orang, saudara sekalian, yang pergi sampai kemana, ke pulau lain, cari ilmu-ilmu. Ya, katanya kalau tidak menjaga diri dengan ilmu-ilmu, nanti kalau kita merantau, kita mudah diserang orang dengan kuasa gelap. Saya mau mengatakan pada saudara sekalian, saya sudah merantau nyaris ke seluruh Indonesia. Ya, bukan hanya datang sebentar, bukan. Tinggal di sana bertahun-tahun misalnya, tapi aman-aman saja. Ya, jadi saya minta kepada kita semua, ingat firman Tuhan ini. Kejadian 17 ayat 1 menjamin hidup saya. Tuhan mengatakan dirinya adalah El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau perlu ikuti dengan nyanyian, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Saya mampu mengatasi segala sesuatu karena Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Sekarang saya bacakan untuk kita Perjanjian Baru.
Surat Roma pasalnya yang ke-8 ayat 31. Roma pasal 8 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Struktur bahasa Yunani ini mengatakan bahwa memang jawabannya tidak ada. Saudara pemirsa, loh, kalau sudah ada jaminan seperti itu, kenapa kita mesti tambah-tambah dengan kuasa gelap? Ya. Oh, hati-hati saudara sekalian. Karena kalau saudara mulai menggunakan kuasa gelap, Tuhan tidak mau menolong saudara sekalian. Karena saudara sudah berzinah secara rohani. Jangan harapkan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, mari hari ini taruh di pikiran saudara sekalian, taruh di hati saudara sekalian, bahwa Allah yang kau sembah dalam nama Yesus itu adalah Allah El Shaddai, Allah El Elyon, Tuhan yang maha tinggi, yang tidak ada yang lebih berkuasa daripada Dia, tidak ada yang lebih tinggi daripada Dia. Begitu juga dalam hal kebutuhan hidup. Ya. Kalau Allah maha kuasa, Dia bisa menjadikan, kata firman Tuhan, Dia bisa menjadikan batu menjadi roti. Kalau Dia mau, Dia bisa buat segala sesuatu. Ya, masih ingat saudara sekalian, Tuhan Yesus menciptakan atau menambah, ya, itu 5 ketul roti dan 2 ekor ikan cukup dimakan oleh 5.000 orang. Kalau tambah anak-anak dan perempuan mungkin itu sampai 7.000 orang. Dia bisa membuat orang sampai kekenyangan minum anggur yang sebanyak 300 liter. Coba bisa saudara bayangkan. Saya mengajak kita hari ini untuk mulai menyadari benar bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tinggi, yang sanggup melakukan bagi kita segala sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa baru kami dengar. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami semua untuk mulai menyadari betapa hidup kami ini luar biasa karena kami punya Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.